Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Faza, NRP 5214-1031. Ya, di sini saya akan membuat sebuah video untuk tugas pendahuluan 3 untuk praktikum pengantar sistem operasi, dan di sini saya menggunakan sistem operasi Debian. Silahkan dinikmati videonya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu desktop environment. Jadi, desktop environment adalah aplikasinya berfungsi sebagai sistem yang akan memproses interaksi antara user secara grafis dengan memasukkan baik melalui keyboard ataupun mouse. Jadi, desktop environment itu bisa dibilang juga sebagai GUI atau Graphical User Interface. Dan ini ada beberapa daftar komponen dari desktop environment, contohnya ada window manager, ada display manager, ada taskbar, ada time manager, konfigurasi, dan juga lainnya. Dan untuk Linux sendiri itu ada beberapa macam dari desktop environment. Di antaranya ini, contohnya ini ada sistem K, desktop environment, ada Genome, dan juga ada XFCE, dan juga yang terakhir juga ada Unity. Ya, mungkin sekian untuk penjelasan tentang desktop environment. Mari kita lanjut ke selanjutnya. Ya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menginstal sebuah program atau aplikasi pada Debian secara online. Jadi, pertama kita masuk ke terminal, kemudian kita login sebagai super user. Nah, setelah super user kita ketikkan sudo apt stripget install, kemudian nama aplikasinya. Di sini saya menginstal aplikasi Audacious. Nah, akan muncul pertanyaan apa ingin melanjutkan atau tidak. Apabila ingin melanjutkan, ketik Y kemudian enter. Nah, kita tunggu sampai proses instalasi selesai. Saya tunggu sampai selesai. Nah, sudah selesai. Kemudian apabila kita ingin membuka aplikasinya, kita ketikkan Audacious untuk mengecek. Nah, di sini aplikasinya sudah terinstall dan dapat dijalankan. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang cara instalasi program pada Debian, namun secara offline. Kalau tadi yang pertama di awal secara online, jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya secara offline. Jadi pertama kita harus mendownload file dari program itu sendiri. Jadi di sini saya sudah mendownload. Nah, di sini saya sudah mendownload sebuah program yaitu Map 5.2 dengan ekstensi daftar.gz. Pertama kita masuk ke terminal. Nah, di sini kemudian kita masuk ke directory download. Nah, di sini kita akan mengekstrak file daftar.gz tadi. Kita ketikkan tar min xpzt, kemudian namanya. Nah, kita enter. Nah, di sini sudah terekstrak. Kemudian untuk instalasi kita login dulu sebagai super user. Nah, kemudian kita masuk ke directory yang tadi kita ekstrak. Kita masuk ke cd tadi, Nah, kemudian kita ketikkan /configure Nah, di sini sedang proses instalasi, jadi kita tunggu sampai dengan selesai. Nah, di sini ternyata error. Kenapa? Karena pada sistem kita sudah terdapat map 6 yang versinya jauh lebih baru daripada map 5.2 yang akan kita install tadi. Jadi map 5.2 yang kita install tadi tidak terinstall karena sudah ada map 6 yang lebih baru pada sistem kita. Namun itulah cara untuk menginstal aplikasi secara offline. Namun untuk menggunakan cara yang ini ./configure ini ada syaratnya, yaitu file instalasi program yang kita inginkan harus terdapat file configure. Apabila tidak terdapat file configure, maka tidak dapat menggunakan cara ini. .configure ini tidak dapat dijalankan. Ya, di sini saya akan menjelaskan apa itu repository dan apa itu dependensi. Yang pertama, repository.
Jadi repository itu semacam apa ya, bisa dibilang gudang atau bisa dibilang website di mana di repository tersebut itu terdapat banyak sekali aplikasi atau program-program yang dapat digunakan pada Debian. Debian ataupun Linux sejenisnya. Nah, untuk di Debian ini kita dapat mengganti repository yang kita inginkan. Untuk melihat dan mengganti repository yang kita inginkan, kita masuk ke terminal. Kemudian kita lakukan sebagai user. Nah, di sini kita ketikkan nano /etc/apt/sources. Nah, ini kambing UI di sini adalah repository yang saya gunakan. Namun di sini tidak hanya kambing UI saja, banyak sekali repository yang lainnya, baik itu lokal maupun yang internasional. Namun untuk saya sendiri, saya sarankan menggunakan lokal karena untuk itunya lebih mudah dan lebih cepat. Kemudian untuk dependensi itu kalau diibaratkan misal pada sistem operasi Windows, misal kita akan menginstal sebuah game ataupun aplikasi, itu kan terkadang membutuhkan syarat, misal butuh net framework versi 4 ataupun butuh net framework versi 3 dan juga mungkin butuh DirectX versi 9 atau 11. Nah, itulah dependensi. Jadi syarat yang harus di misal program yang harus diinstal dahulu sebelum menginstal program yang kita inginkan. Jadi ada syarat-syarat tertentu seperti tadi. Misal kita mau install apa, harus ada program ini dulu sebelum dapat install program ini. Ya, di sini saya akan memperagakan dengan ini tentang untuk menampilkan seperti ini pada awal untuk terminal. Jadi untuk bisa menampilkan gambar seperti ini, jadi yang saya tahu itu ada dua aplikasi. Yang pertama ada Screenfetch dan yang kedua ada Arcade. Jadi pertama kita harus install dulu pada sistem kita. Misal saya sudah install Arcade di sini. Pertama kita masuk ke terminal. Nah, misal kita ketikkan Arcade. Nah, di sini akan tampil. Namun ini kan secara manual, jadi tidak secara otomatis tampil apabila terminal dibuka. Jadi untuk membuatnya secara otomatis, pertama kita login sebagai super user. Nah, kemudian kita ketikkan sudo gedit spasi.rc. Nah, di sini pada bagian akhir pada /rc kita tambahkan, kita ketikkan arcade, kemudian kita save. Nah, coba kita keluar dulu dari terminal. Misal kita masuk ke terminal kembali. Nah, di sini sudah otomatis apabila kita masuk terminal akan menampilkan arcade tersebut. Ya, di sini kita akan mencoba untuk melakukan desktop management. Jadi di sini kita akan mencoba untuk mengganti tema, mengganti wallpaper dan juga mengganti icon dari Debian ini via terminal. Jadi pertama kita masuk ke terminal. Di sini kita tidak usah login sebagai super user, melainkan sebagai user biasa. Yang pertama kita akan mencoba untuk mengganti tema. Jadi kita ketikkan di settings, kemudian set spasi g genome.desktop.interface spasi gtk trim. Kemudian masukkan tema. Misal di sini saya akan menggunakan tema low compress. Nah, di sini sudah terlihat perbedaannya. Yang awalnya tadi cerah, sekarang kontrasnya sudah berkurang. Kemudian kita akan mencoba untuk mengganti dari wallpaper background dari desktop. Kita masuk kembali ke terminal, kemudian kita ketikkan hampir sama di setting, kemudian kita ganti mulai desktop.background, kemudian picture kemudian kita berikan di mana letak filenya 3 kali,
kemudian nama user, kemudian lokasinya, dan juga nama filenya. Nah, ini saya akan mencoba untuk mengganti dengan file ini video.jpg. Kemudian kita ketikkan video.jpg. Nah, di sini sudah berganti background desktop backgroundnya. Kemudian untuk mengganti icon ini hampir sama dengan mengganti tema. Namun ada sedikit yang harus diubah di sini. Ketika kita ubah menjadi icon, misal kita akan menggunakan icon class misal. Nah, di sini iconnya sudah berubah. Ya, di sini saya akan memperagakan tentang manajemen user. Jadi di sini saya akan membuat sebuah user bernama Sishop dengan password 12344 dan akan memasukkannya ke grup well. Jadi pertama kita buka terminal, kita login sebagai super user. Nah, pertama kita akan buat grup dulu, grup well, yaitu kita ketikkan grup add. Nah, di sini sudah terbentuk grup. Kemudian kita akan memasukkan langsung user add memasukkan user baru ke grup, yaitu grup well dengan nama usernya yaitu Sishop. Nah, sudah. Nah, untuk memberikan password kita ketikkan password untuk Sishop. Nah, salah. Nah, kita ketikkan 1 2 3 4 1 2 3 4. Nah, sudah. Nah, mungkin untuk mengeceknya kita bisa masuk ke sistem setting, kemudian user account. Nah, di sini sudah terbentuk user yaitu Sishop. Ya, di sini untuk kasus yang kedua, jadi di sini saya akan membuat sebuah user baru lagi dan akan menjadikan user baru tersebut sebagai user system. Jadi pertama kita masuk ke terminal, terus kemudian sebagai super user, kemudian kita ketikkan user add min_r. Nah, min_r di sini berfungsi untuk menjadikan user yang akan kita tambahkan sebagai user system. Kemudian kita ketikkan nama usernya misal Faza. Nah, di sini sudah ditambahkan user Faza sebagai user system. Kemudian untuk memberikan password, kita ketikkan sudo password untuk Faza. Nah, misal kita masukkan 123. Nah, di sini jadi kita sudah membuat sebuah user baru, user Faza, kemudian memasukkan menjadikan user Faza tersebut sebagai user system dan juga sudah memberikan password untuk user Faza tersebut.